Selamat sore. Oh enggak, hampir malam ya. Selamat malam. Oke, maaf ya hari ini Pak Guru mengirim tugasnya terlambat sekali karena memang di sekolah satu bulan ini sibuk sekali. Dari awal Oktober sampai awal November itu cukup sibuk sehingga Pak Guru mengirim tugasnya telat-telat. Pertama satu minggu ini, nah, bukan satu minggu sih, 3 hari ini Pak Guru mengirim tugasnya agak terlambat dan kalian juga tidak bisa ke sekolah untuk bermain. Jadi, Pak Guru minta maaf ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sains. Apa itu sains? Sains itu adalah bahasa Inggris dari IPA, ilmu pengetahuan. Nah, apa sih hubungannya IPA dengan tema 4, terutama dengan subtema kita hari ini yaitu yuk kita mengenal IPA dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Nah, kenapa Pak Guru sekarang bahas ini? Kenapa tidak kita bahas tentang pelajaran? Oh, jangan salah. Di sini juga ada pelajarannya ya. Hanya saja kita hari ini lebih ngobrol santai. Nah, video ini simak sampai akhir karena seperti biasa akan ada tugas dari Pak Guru. Tugasnya apakah kode atau bukan itu akan Pak Guru kasih tahu di akhir nanti. Kalau langsung dicari di akhir ini nggak akan ada. Harus didengarkan dulu. Oke? Yang pertama, pertanyaan yang Pak Guru kirim tadi ke kalian ya. Ayo berdiskusi. Apa sih IPA itu? Nah, jawaban dari kalian itu cukup unik-unik. Dari beberapa yang sudah mengirim dari Pak Guru, yang pertama Pak Guru bacakan dari Krishna. Apa sih IPA itu? IPA itu ilmu pengetahuan alam. Lalu dari Desa, apa sih IPA itu? Ilmu pengetahuan alam. Sama dengan Krishna jawabannya. Lalu yang selanjutnya, untuk Hari belum mengirim ya. Oke. Yang selanjutnya dari Lila, apa sih IPA itu? Ilmu pengetahuan alam. Juga terus dari Gita, apa sih IPA itu? Ilmu pengetahuan alam serta tentang yang pelajari tentang fenomena atau hukum fisik. Hukum fisik di sini maksudnya itu tentang fisika ya. Oke. Yang selanjutnya APNI. APNI ilmu pengetahuan alam dari Listia. Listia, IPA itu artinya ilmu pengetahuan alam. Dari Bagus, sama IPA adalah ilmu pengetahuan yang isinya membahas tentang alam dan makhluk hidup. Terus, oke, ini Erni juga belum. Adel juga belum. Randy juga konden ya. Cuma itu saja yang sudah. Oke. Pak Guru lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. IPA itu melingkupi apa saja? Dari Krishna. Krishna menjawab, hakikat ilmu pengetahuan alam. Lalu Desa, oh ini Hari baru mengirim tugasnya yang hari ini. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. IPA melingkupi apa saja? Melingkupi hewan, manusia, dan binatang. Oke Hari. Maksudnya mungkin tumbuhan ya, maksudnya hari ini. Oke. Untuk Desa, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai. Lalu untuk Lila, mencakup astronomi, geografi. Lalu ini apa itu ya? Astronomi dan geografi Lila. Ya, astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang bintang. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah,
Untuk geografi sendiri ini juga bisa dikelompokkan menjadi pembelajaran IPS ya. Karena kadang IPS juga mempelajari tentang bumi, tentang vulkanik. Lalu untuk kita menjawab tentang pengetahuan alam dan hukum fisik atau hukum fisika. Apni menjawab memahami alam sekitar. Listia menjawab gangguan kesehatan, agar kita tahu menjaga kesehatan. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar IPA? Dari hari Pak Guru bacakan. Kita harus belajar IPA karena kita harus tahu ilmu tentang alam. Dari Krishna, karena berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Oke. Dari Desak, supaya tahu alam. Lalu Lila, mata pelajaran IPA menjadi penting karena memuat materi yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam. Gita, untuk mengetahui apa saja tentang pengetahuan alam dan apa saja yang ada di dalam tubuh manusia atau sebagainya. Apni menjawab, mata pelajaran IPA menjadi penting karena materi yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Hampir sama dengan Krishna jawabannya. Lila, Elistia menjawab agar kita tahu menjaga kesehatan. Oke, yang terakhir. Lalu apa hubungan dengan tema 4 saat ini? Hari menjawab hubungan IPA saat ini dengan tema 4 yaitu karena menjelaskan kesehatan termasuk dari IPA. Oh, karena menjaga kesehatan termasuk dari IPA. Oke. Krishna, IPA untuk ilmu pengetahuan alam dan tema 4 untuk sehat itu penting. IPA untuk ilmu pengetahuan alam, tema 4 untuk sehat itu penting. Oke. Hubungannya adalah makan makanan sehat. Oke. Benar, kita harus makan makanan sehat dan itu masuk IPA. Yang menjelaskan tentang sehat itu penting. Oh. Jadi untuk Lila menjawab cara mencari tahu tentang alam. IPA itu yang menjelaskan tentang sehat itu penting. Oke. Kita menjawab hubungan tentang menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, that's right. Abdi menjawab lebih tahu tentang alam. Oke. Listia menjawab karena isi buku tema 4 digabung. Oke. Semua jawaban kalian menarik. Jawaban kalian ini cukup menarik semua dan semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena pendapat itu tidak pernah salah. Tidak ada salah dalam pendapat. Oke. Pak Guru lanjutkan ke apa sih IPA itu? Nah, mari kita bahas bersama sekarang. Apa sih IPA itu? Apakah IPA itu hanya ilmu yang belajar tentang organ tubuh makhluk hidup? Apakah IPA itu ilmu yang belajar cara bercocok tanam? Nah, jawabannya IPA itu lebih dari semua itu. Apa sih IPA itu? IPA adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari baik itu tentang alam, tentang tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri dari struktur tumbuhan bagaimana, cara kita membuat pupuk bagaimana, cara kita menanam tumbuhan, merawat tumbuhan itu bagaimana. Itu semua ada di IPA. IPA itu juga termasuk tentang bagaimana cara kita menjaga organ tubuh, menjaga kesehatan tubuh, menjaga cara pola makan kita, bagaimana kita mengetahui gizi makanan dalam
gizi makanan itu, vitamin yang ada dalam makanan, itu juga IPA. Terus kita juga tahu IPA itu juga tentang pelajari tentang sepeda motor, kendaraan bermotor. Bagaimana kendaraan motor itu bisa berjalan. Bagaimana kendaraan bermotor itu mengubah bensin menjadi energi. Terus juga IPA itu juga mempelajari tentang obat-obatan. Itu juga IPA. Kalau bergerak, bernafas, berjalan itu juga IPA. Kalian sudah tahu itu semuanya. Dan dari jawaban kalian juga sudah disebutkan tentang semua itu. Nah, yang perlu kita tahu lagi, handphone yang kita mainkan, terus televisi, terus tas yang dibuat itu juga, baju, bangku, meja, itu juga melibatkan IPA di sana. Kalau untuk meja itu ada matematikanya. Handphone itu juga ada IPA dan matematika di sana. Ilmu tentang membaca bintang. Nah, itu juga termasuk IPA. Astronomi yang disebutkan Lila itu juga termasuk IPA. Jadi IPA itu sangat luas sekali. Jadi IPA itu tidak hanya mempelajari tentang organ tubuh makhluk hidup, tentang bercocok tanam, tapi juga tentang mesin. Itu juga ada IPA di sana, ada kimia, ada juga fisika. Nanti kalian akan pelajari hal itu di SMP, SMA, kalian akan mengetahui hal itu. Itu bagi yang suka IPA nantinya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang seperti apa guru bilang tadi. Apa sih IPA itu? Ketika kita berjalan, makan, melihat, itu merupakan IPA. Kita berkendara dengan sepeda motor, itu juga proses IPA. Terus kita bermain dengan HP, itu juga IPA. Di mana IPA-nya HP itu Pak Guru? IPA-nya HP itu ada di bagaimana HP itu menangkap sinyal, bagaimana HP itu bisa menyimpan listrik, bagaimana HP itu bisa menyala, itu juga IPA. Proses pembuatan HP-nya sendiri dari casingnya, itu juga termasuk IPA. Kameranya itu juga IPA. Itu semua ada di IPA. Perhitungan-perhitungannya baru menggunakan matematika. Seperti itu. Apa itu ilmu pengetahuan? IPA itu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, baik dalam bidang organisme. Organisme itu adalah susunan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam tubuh kita ada juga bakteri, kuman, virus, itu termasuk organisme. Yang lebih kompleks, lebih sulit lagi. Dan juga IPA itu mempelajari bidang teknologi, kayak gitu. Jadi tidak hanya bidang makhluk hidup, bidang organisme, melainkan juga dalam bidang teknologi. IPA mencakup semua itu. Kita nggak bisa menggunakan kita nggak akan bisa menikmati sepeda motor kalau bukan karena IPA. Kita nggak akan bisa melihat televisi kalau bukan karena IPA. Itu termasuk dari IPA. Ya tentunya itu juga campur tangan dari Tuhan. Ya, jangan dilupakan hal itu. Oke, oke. Nah, seperti halnya menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, dengan IPA kita bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh kita. Gak hanya itu, organ pernafasan, organ pencernaan, itu juga kita pelajari cara menjaganya dari IPA. Gangguannya juga kita ketahui dari IPA. Nah, untuk tahu obatnya, bagaimana menanganinya, itu kita perlu belajar lagi di tingkat yang lebih lanjut. Untuk sekarang kita hanya perlu belajar mengetahuinya saja, memahami informasinya saja, kayak gitu. Kalian bisa mencatatnya di video ini atau bisa menyimak lagi video ini sehingga nanti kalau ada ulangan, ada menjawab soal, kalian bisa menjawabnya dengan baik seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya. Apa sih yang termasuk IPA itu? Nah, itu ada gambar HP tuh di pojokan tuh. Itu termasuk IPA HP itu. Laptop yang Pak Guru gunakan itu juga IPA. Seperti itu. Jantung. Jika kamu mendengar tentang jantung, apa yang kamu pikirkan? Ayo, apa yang kalian pikirkan? Mungkin ada yang berpikir jantung itu organ yang ada dalam tubuh manusia, Pak. Ya, itu benar. Jantung itu yang berfungsi untuk memompa darah
ke seluruh tubuh, Pak. Iya, itu benar. Jantung itu adalah tempat peredaran oksigen, Pak. Mungkin itu juga benar. Itu juga benar. Kayak gitu. Jadi jantung itu adalah salah satu inti dari tubuh manusia. Selain jantung, ada juga paru-paru dan otak. Kayak gitu. Saat jantung mampu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, tapi tidak ada oksigen yang dihirup oleh hidung, tidak ada udara yang mengandung oksigen yang dihirup oleh hidung dan masuk ke paru-paru, darah yang beredar itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi manusia. Manusia akan tetap mati tanpa adanya oksigen. Karena otak itu lebih memerlukan oksigen daripada darah. Jika hanya darah yang beredar ke seluruh tubuh tanpa adanya oksigen, maka kita akan tetap mati, meninggal. Sama seperti halnya ikan. Ikan itu saat ditangkap oleh manusia, dia mungkin masih bisa hidup karena darahnya masih beredar ke seluruh tubuh. Tapi kenapa dia mati? Jawabannya simpel. Karena darah yang beredar ke seluruh tubuh ikan itu tidak membawa oksigen. Sehingga otak ikan tidak menerima oksigen dalam hitungan beberapa menit. Hal itu menyebabkan kematian bagi ikan. Seperti itu. Jadi, tubuh kita juga memerlukan oksigen. Kalau tubuh kita tidak menerima oksigen dalam jangka waktu tertentu, kita akan mengalami kematian. Kayak gitu. Handphone. Nah, apabila kamu mendengar handphone, apa yang kamu pikirkan? Pasti pikiran TikTok, YouTube, game, Mobile Legends, atau yang lain sebagainya. Ya, handphone itu adalah salah satu hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan alam, dari IPA itu sendiri. Orang-orang pada awalnya tidak mengerti bagaimana kita bisa mengirim pesan tanpa kabel. Bagaimana kita bisa menelpon tanpa kabel. Selambat laun, semakin berkembangnya zaman, orang-orang tuh mengerti. Oh, ternyata kita bisa menggunakan sebuah signal, atau suatu jaringan yang digunakan dulunya oleh radio untuk mengirimkan pesan suara tanpa melalui kabel. Nah, dari situ akhirnya orang-orang para peneliti mengembangkan bagaimana cara mengembangkan hal itu menjadi alat telekomunikasi. Dari situlah terciptanya handphone kayak gitu. Dari mereka berpikir gimana ya caranya ya. Radio itu, sinyal yang ada di radio, yang digunakan radio juga bisa digunakan untuk telepon. Dari situ akhirnya mereka mengerti. Oh iya, kita gunakan cara kayak gini. Akhirnya mereka bisa menemukan handphone. Kayak gini itu gimana Pak maksudnya? Ya kita bisa cari di Google, oke? Karena untuk tahu skema pembuatan handphone dengan detail itu butuh pengetahuan yang lebih lagi. Kalau Pak Guru belum sampai bagaimana kita buat handphone itu. Yang Pak Guru tahu, handphone itu menggunakan signal yang namanya itu AM. Itu AM itu digunakan, sinyal AM itu digunakan untuk handphone atau untuk perusahaan telekomunikasi mengirimkan pesan suara. Sedangkan FM, ada jaringan namanya FM. Pak Guru lupa kepanjangannya apa. FM itu digunakan radio untuk mengirimkan pesan suara, seperti itu. Itu untuk handphone ya. Ya. IPA tidak hanya terbatas pada mempelajari makhluk hidup. Teknologi yang ada saat ini juga merupakan bagian dari IPA. Seperti itu ya. Kok bisa begitu, Pak? Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu, oke, kita lihat tulisan selanjutnya. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, coba kalian menjelajah dulu di Google. Lalu, setelah kalian menjelajah di Google, sampaikan ke Pak Guru apa yang kalian ketemukan dari jelajahan kalian itu, oke? Setelah itu baru Pak Guru kasih tahu jawabannya. Oke, kenapa sih kita harus belajar IPA dan apa hubungannya
dengan tema 4 saat ini, IPA sangat berhubungan erat dengan tema 4 saat ini. Kenapa demikian? Dengan mengetahui pentingnya organ peredaran darah melalui IPA, kita bisa lebih menjaga pola hidup kita. Kayak gitu. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih, apa sih pentingnya menjaga peredaran darah, organ peredaran darah itu. Nah, setelah Pak Guru bilang tadi, kalau organ peredaran darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa adanya organ peredaran darah, oksigen dalam tubuh hanya akan terdiam di paru-paru karena nggak ada yang mengantarkan dia ke seluruh tubuh. Kayak gitu. Tapi, organ peredaran darah tanpa adanya oksigen juga tidak bisa. Harus ada oksigen. Kayak gitu. Jadi, organ peredaran darah itu penting sekali untuk dijaga. Karena dengan darah mengalir ke seluruh tubuh, itu bisa mengantarkan oksigen ke otak, ke tangan, ke jantung, ke paru-paru, ke perut. Itu bisa diantarkan ke semua itu. Kayak gitu. Yang paling penting ke otak ya. Jadi emang oksigen itu harus diantarkan ke otak oleh darah. Nah, kalau sampai organ peredaran darah kita mengalami gangguan, ada penyumbatan gitu ya. Terus gak sampai ke otak ini, atau kandungan oksigen di otak atau jatah oksigen yang diterima otak itu berkurang. Nah, dari situ otak akan mengalami penurunan kinerja. Akhirnya terjadilah ngantuk, terus susah fokus, susah konsentrasi. Itu karena kurangnya oksigen juga dalam tubuh kita. Jadi karena itu kita harus menjaga pola makan kita sehingga tidak terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Kayak gitu. Dan juga kita harus banyak minum air bening, bukan air putih. Kalau air putih itu susu. Oke, minum air bening. Kenapa demikian? Karena 75% dalam tubuh kita itu disusun oleh air. Ya, kalau tidak salah itu 75% sampai 90% tubuh kita itu disusun oleh air. Terdiri dari air. Karena itu kita butuh banyak minum air. Sehari paling tidak itu 8 gelas air. 8 gelas air. Ya, 8 gelas. 8 gelas air, oke? Atau sebanyak 1,5 liter. Minimal segitu. Nah, kenapa kita perlu belajar IPA? Seperti yang Pak Guru sampaikan pada tulisan sebelumnya, melalui IPA kita dapat mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan organ kita dan dapat memahami cara memanfaatkan dan menemukan teknologi-teknologi baru yang berguna untuk kehidupan. Seperti itu. Oke. Penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Kita lihat di sini bersama-sama. Penyakit jantung koroner itu adalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang mengakibatkan jantung tidak menerima oksigen dan nutrisi lainnya. Ini, sehingga kan gini, kalau di jantung itu ada penyumbatan, kalau di pembuluh arteri itu terjadi penyumbatan, maka oksigen dari paru-paru itu tidak bisa diterima dengan maksimal oleh jantung. Begitu. Sehingga otot-otot jantung itu tidak bisa menerima, tidak bisa membawa oksigen itu, kayak gitu. Jadi pembuluh arteri itu mengalami penyempitan. Sehingga waktu mau keluar dari jantung, pembuluh darah itu mengalami kesulitan kayak gitu. Jadi darah ini ya, seumpama ya, ada kurir bawa barang di punggungnya, besar barangnya. Terus dia lewat jalan yang sempit, otomatis kan susah tuh. Kurirnya pasti harus mengurangi jumlah barangnya. Nah, sama dengan darah. Jadi, kita bayangkan kayak gini. Kamu selama hari membawa sebuah tas itu besar, isinya banyak, ada makanan, ada minuman, ada baju,
Ada piring, sendok, garpu, ada panci, ada penggorengan, ada itu serok, apa bahasa Balinya serok? Ya itulah pokoknya ya, yang buat ngangkat dari penggorengan itu. Nah, ada itu. Terus dia adalah jalan sempit, gang sempit yang bisanya cuma untuk Hari sama tasnya yang agak kecil, yang harus dikecilkan. Maka kan Hari harus mengeluarkan penggorengannya dikeluarkan. Terus seroknya dikeluarkan, panci dikeluarkan, baju dikeluarkan. Hanya tinggal mungkin makanan yang cukup kecil, yang membuat tasnya akan jadi kecil. Nah, kalau tasnya Hari udah kecil nih, udah kurus nih tasnya Hari nih, otomatis kan Hari bisa lewat gang sempit itu. Jadi Hari bisa lewat gang itu dengan bawaan yang lebih sedikit, sama dengan darah. Kalau pembuluh arteri mengalami penyempitan, pasti oksigen yang dibawa harus dikurangi. Yang harusnya bisa membawa 12 oksigen menjadi cuma bisa membawa 6 oksigen. Kayak gitu. Kalau pembuluh arteri mengalami penyempitan. Sehingga kalian harus, bukan kalian saja sih, kita, Pak Guru, Listia, Hari, Ayu Maira, Randy, dan semuanya itu perlu menjaga pola makan. Sehingga kita tidak terkena jantung koroner. Karena saat terkena jantung koroner, kita itu akan mengalami gejala yang namanya angina pectoris. Angina pectoris yaitu rasa sakit di dada seperti tertekan yang menjalar ke lengan, rahang, dan punggung. Rahang itu ya, itu kurang G. Jadi rasa sakit yang seperti ditekan di dada kita itu bisa di lengan, bisa juga di punggung atau di rahang. Rahang itu di daerah area dagu, itu namanya rahang. Oke, di daerah situ. Penyakit angina ini sudah banyak memakan korban jiwa. Ada beberapa artis juga yang terkena penyakit ini. Angina pectoris ini juga dikenal dengan nama angin duduk. Jadi gejalanya tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba orang tua sehat ya. Selama ada namanya Michael. Michael ini orang sehat walafiat gitu. Dia habis main game Mobile Legends sama temennya ketawa-ketawa gitu ya. Terus tiba-tiba dia duduk terdiam gitu, terdiam sebentar gitu, bilang temennya, sebentar ya Rek, aku diam dulu. Saya diam dulu gitu ya. Dia diam, menenangkan diri gitu ya, menenangkan diri sambil nahan rasa sakit tertekan di dadanya itu. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba dia ambruk. Terus waktu dibawa ke rumah sakit, si Michael ini dinyatakan sama dokter sudah meninggal karena dia terkena serangan jantung. Nah, itu serangan jantung yang tiba-tiba seperti itu dinamakan angina pectoris atau orang-orang Indonesia mengenalnya dengan angin duduk. Itu sangat bahaya sekali, jadi harus segera diberi pertolongan. Kayak gitu. Agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu, kita perlu menjaga pola makan, Pak Guru tekankan lagi ya. Perlu menjaga pola makan. Jangan banyak makan yang berlemak. Boleh makan daging, tapi jangan banyak lemaknya. Oke? Kalau makan lemak, diusahakan berolahraga. Olahraganya seperti apa, Pak? Ya, seperti kalian dari rumah jalan ke sekolah itu juga bisa olahraga kok sudah. Oke? Oke. Nah, selanjutnya, dalam keadaan stres atau aktivitas fisik yang berlebihan, penderita dapat mengalami serangan jantung atau dikenal dengan myocard infarct, di mana rasa sakitnya lebih hebat dibandingkan gejala angina pectoris. Artinya ini lebih berbahaya daripada gejala angina pectoris itu atau angin duduk. Sehingga membuat badan basah kuyup dengan keringat dingin. Nah, ini nih. Kalau udah kayak gitu, harus segera ke dokter, harus segera ke rumah sakit supaya dapat penanganan yang pas kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu gimana cara mencegahnya, Pak? Ya, cara mencegah penyakit jantung koroner itu ada 5. Oke, yang pertama, menerapkan pola makan sehat seperti yang Pak Guru bilang tadi. Pola makan sehat ya, harus dijaga gizinya, gizi sempurna. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang sekarang yang harus dijaga ya. Lauk pauknya dijaga.
yang nggak suka makan sayur. Ya, kalau kalian nggak suka makan sayur, seenggaknya dipilih-pilih lah 1-2 sayur yang bisa kalian makan yang bisa kalian cintai kayak gitu ya. Karena sayur itu adalah salah satu bagian penting yang harus diserap oleh tubuh. Juga yang suka makan buah, ya kalau bisa jangan semua buah kalian benci. Adalah buah yang kalian sayangi. Kalau Pak Guru tuh sukanya manggis kayak gitu ya. Kalau kalian suka durian ya udah durian tuh nggak apa-apa. Tapi ingat jangan berlebihan. Karena terlalu berlebihan makan durian juga bisa menyebabkan penyakit namanya hipertensi. Oke? Apa itu hipertensi? Hipertensi itu penyakit darah tinggi. Darah tinggi terjadi saat tekanan darah, sistole dan diastole, seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, itu berada di atas normal. Normalnya manusia dewasa itu 120/80. Oke? Jadi pola makan sehat harus dijaga ya. Makan daging secukupnya. Terus lauknya tempe tahu juga dijaga. Minum susu juga bagus. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya melakukan kegiatan olahraga ya. Kita harus olahraga rutin sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Oke? Menghindari stres. Nah, jangan sampai stres yang berlebihan. Karena itu Pak Guru selalu ngajak kalian bermain saat belajar. Oke? Kenapa kita belajar sambil bermain, Pak? Pertama, karena kalau belajarnya terlalu serius seperti sebelum-sebelumnya, itu Pak Guru nggak mau buat kalian belajar itu hanya untuk nilai. Karena yang lebih penting nanti saat kalian lulus di dunia kerja nanti itu adalah potensi kalian sebenarnya, kreativitas. Terus kemampuan berbicara kalian, harus percaya diri. Terus problem solving, pemecahan masalah dan sebagainya. Kayak gitu. Karena itu Pak Guru selalu mengajak kalian belajar sambil bermain. Tapi nanti kedepannya dalam permainan-permainan itu akan banyak manfaat yang kalian dapatkan. Seperti menjawab soal ya. Di sana juga ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Cuma tugas-tugasnya Pak Guru sisipkan di permainan. Oke. Jadi supaya nggak stres, lebih rileks lagi. Kalau sama Pak Guru itu lebih santai, nggak perlu kalian tegang-tegang, oke? Yang penting belajar tetap diutamakan. Belajar harus tetap diutamakan. Berbanyak baca buku, ya seenggaknya luangkan waktu 1 jam untuk baca buku. Karena buku itu adalah jendela dunia. Dari buku kalian bisa mengetahui informasi dunia. Buku itu bukan berarti buku tulis, buku cetak yang LKS itu aja ya. Di Google itu juga bisa kalian cari informasi-informasi di Google. Kalau kayak Pak Guru ini sukanya ini membaca di Google itu sejarah tentang Yunani kuno, sejarah Yunani. Atau Pak Guru juga suka membaca filsafat atau mendengarkan filsafat seperti itu. Sejarah tentang gimana zodiak itu terbentuk, Pak Guru juga pernah membaca, bukan membaca ya sih, menyimaknya. Kayak gitu. Tapi ingat, jangan jadikan belajar itu sebagai tekanan. Yang Pak Guru ingin kalian tuh suka belajar, mencintai belajar, menyenangi belajar. Kayak gitu. Jadi belajar itu menyenangkan kok. Bermain pun itu juga belajar. Kalau seperti kalian bermain Uno itu juga belajar di sana. Kalian belajar memecahkan masalah. Bagaimana cara kalian mengambil satu balok yang dengan mempertahankan posisi bangunannya itu supaya nggak rubuh kayak gitu ya. Kita kembali ke laptop. Yang selanjutnya, tidak begadang. Jangan tidur malam kalau nggak ada hal-hal yang penting. Jangan tidur malam kalau ada hal penting. Jadi tidurlah dengan tepat waktu. Seperti kalau kalian nih masa pertumbuhan tidurnya jam 10 itu udah maksimal dah. Jangan sampai 11-12 gak bagus itu. Kalau main game itu boleh, tapi ingat waktu, harus istirahat, harus makan kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya berhenti merokok. Nah, ini jangan sampai merokok, oke? Karena
Kalau kalian merokok, kalian itu hanya akan menghabiskan uang kalian. Kalian akan sulit menabung ya. Jadi berhentilah merokok, jangan merokok. Apalagi kalau udah dewasa itu kalau bisa jangan merokok ya. Karena uang rokok kalian kalau ditabung itu bisa dibuat jalan-jalan. Kalau kayak Pak Guru nih ya, Pak Guru kan suka banget nih makan masakan Jepang ya. Meskipun Miss Dea nggak suka, Pak Guru suka lah. Biarin, nanti kalau waktu makan masakan Jepang, Pak Guru yang makan, Miss Dea yang lihat kayak gitu. Nah, karena Pak Guru suka makanan Jepang, Pak Guru nabung tuh uang yang bisa dibelikan rokok, Pak Guru tabung buat beli makanan Jepang. Nah, gitu. Kalau kalian nih ya, kalau kalian sukanya cuma jalan-jalan, tabung uangnya itu buat jalan-jalan kayak gitu. Tapi juga jangan lupa ditabung untuk tabung masa depan seperti itu. Oke? Nah, ini adalah slide lahir dari Pak Guru. Selebihnya tugas hari ini, Pak Guru ngasih tugas hari ini itu cukup mudah, nggak seperti biasanya. Karena Pak Guru tahu kalian juga sibuk mempersiapkan acara galungan dengan Kuningan ya. Karena itu, tugas hari ini, tugas malam ini, Pak Guru ingin kalian mencari informasi tentang materi IPS. Oh, bukan materi IPS, tentang gini. Tentang sistem atau jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan kalian dan bagaimana kejadian atau proses yang terjadi di sana. Seumpama nih, contohnya Pak Guru ke pasar. Pak Guru ambil contohnya ya ke pasar. Pak Guru ke pasar, lihat di sana ada apa aja sih jenis usaha ekonominya, jenis kegiatan ekonominya. Oh, di pasar ternyata ada perdagangan nih. Nah, di sana perdagangan tuh gimana ya prosesnya berjalannya ya? Oh, di pasar nih orang-orangnya dagangnya itu bisa pembelinya sama penjualnya itu bisa saling tawar menawar. Jadi kalian ini tulis di cerita kalian. Jadi Pak Guru bukan bilang ke Pak Guru ya, bilangnya ke kelas. Jadi teman-teman seperti biasa ya. Jadi teman-teman hari ini aku mau menceritakan nih tentang pengalamanku ikut ibu berbelanja di pasar. Jadi kalau di pasar ini ya, itu ada jenis kegiatan ekonomi sama perdagangan. Nah, perdagangan itu di sana terjadi suatu kegiatan namanya tawar menawar. Jadi pembelinya itu nggak langsung sepakat. Jadi dia menawar dulu ke pedagangnya. Bolehlah kurang bu, janganlah segini, ayolah, kayak gitu contohnya ya. Oke, tugasnya seperti itu aja. Jadi kalian cari contoh perdagangan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Itu yang pertama. Tugas yang kedua berhubungan dengan IPA ya. Tugas yang kedua itu kalian buat satu susunan kegiatan yang menunjukkan kegiatan menjaga pola hidup sehat. Nah, setelah kalian buat susunan itu, kalian praktekkan susunan tersebut dengan lampirkan buktinya bisa berupa foto atau video. Nanti itu kalian tunjukkan waktu masuk sekolah. Jadi kegiatannya ini kalian kumpulkan setelah liburan Galungan sama Kuningan ya. Setelah libur Galungan Kuningan baru kalian kumpulkan tugas IPS-nya, tugas yang mencari kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kita, sama tentang membuat kegiatan itu ya. Oke. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih.